Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 16 Mei 2022, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Siapapun bisa mengatakan bahwa ia mengasihi siapapun juga. Tetapi apakah ia sungguh mengasihi? Bacaan Injil hari ini, hemat saya memberikan kepada kita sebuah cara, sebuah tips, cara untuk mengetahui apakah seseorang atau apakah saya atau kita semua mengasihi seseorang. Yesus dalam malam perjamuan terakhir menegaskan kepada para muridnya bahwa siapa yang berpegang pada firman-Nya dan melakukannya, dialah yang mengasihi dirinya. Dengan kata lain, secara negatif kita bisa mengatakan siapapun yang tidak berpegang pada firman Yesus dan melakukannya, artinya dia juga tidak mengasihi Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, jelas bukan? Kriterianya jelas. Semua orang yang percaya kepada Yesus bisa mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus. Sekali lagi pertanyaannya, apakah sungguh ia mengasihi Yesus? Karena yang mengasihi Yesus adalah mereka, siapapun itu, di antara orang-orang yang percaya, yang selalu berpegang pada sabda Yesus, dan tidak hanya itu, lalu kemudian melaksanakannya. Saya dan Anda misalnya, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus, tapi kita tidak berpegang pada perintahnya, dan lebih lagi tidak melaksanakannya, artinya kita berbohong. Kita sesungguhnya tidak mengasihi Yesus. Kita tahu sekarang, kita bisa merefleksikan diri kita yang menyebut diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, apakah kita sungguh mengasihi Yesus atau tidak? Hanya Anda sendirilah, hanya dirimulah dan Tuhan yang tahu apakah engkau mengasihi Yesus atau tidak. Sementara di sisi lain, bacaan pertama melalui ceritanya yang menarik itu, bagi saya mengungkapkan bahwa tujuan dari pewartaan Injil adalah supaya orang-orang yang menerima Injil itu meninggalkan cara hidup yang lama. Saudari dan saudara terkasih, Paulus dan Barnabas melakukan perbuatan mujizat. Menurut cerita bacaan pertama hari ini, ada seorang yang tidak bisa berjalan, yang lemah kakinya. Lalu kemudian oleh Paulus dibuat, tentu dengan kekuatan Tuhan, orang ini yang lumpuh ini akhirnya bisa berjalan. Dan itu membuat orang-orang yang ada pada saat itu merasa bahwa ini adalah tanda
atau Paulus dan Barnabas adalah manifestasi dewa-dewa yang luar biasa. Saudari dan saudara terkasih. Dan karena itu mereka membawa hewan begitu banyak untuk dipersembahkan bagi kedua rasul itu, bagi Paulus dan Barnabas. Tapi apa reaksi Paulus dan Barnabas? Mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Mereka tahu bahwa mujizat yang terjadi tidak karena kekuatan mereka sendiri, tetapi itu datangnya dari Tuhan, dari Yesus yang mereka wartakan pada saat itu. Yesus itulah yang membuat yang lumpuh ini bisa berjalan. Dan sesungguhnya ketika Paulus dan Barnabas menolak apa yang mau orang-orang di situ persembahkan kepada mereka, begitu banyak hewan. Di situ juga terungkap bahwa Paulus dan Barnabas sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa, tidak mau menerima apapun dari orang-orang yang mereka tolong. Bagi mereka yang paling penting, apa yang mereka wartakan dan apa yang mereka lakukan, mujizat itu kiranya membuat mereka menjadi percaya kepada Dia yang Paulus dan Barnabas wartakan, yakni Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa goal dari pewartaan itu adalah supaya mereka berubah dari cara hidup lama, praktek-praktek yang lama, yang tidak sesuai dengan nilai Injili, nilai Kristus. Itu harus disingkirkan dan dipakai atau diganti dengan cara-cara baru. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira goal yang sama juga masih tetap berlaku hingga saat ini. Jadi setiap wartaan yang disampaikan bertujuan atau mempunyai goal supaya orang mengubah cara hidupnya dari yang lama yang tidak sesuai dengan pewartaan itu, diganti dengan sesuatu yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai Injili. Saudari dan saudara terkasih, sudah begitu banyak kita mendengarkan pewartaan yang disampaikan oleh siapapun yang ada di tengah kita. Pertanyaan refleksif untuk kita, sejauh mana pewartaan itu mengubah hidup kita dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, yang sesuai dengan harapan Allah. Tuhan memberkati.